mulailah di situ ikut syuting. Wah, habis dimarah-marahin sama sutradara. Kenapa? Nggak bisa acting. Wis, mantap. Makanya ada di Fix Mantap. Ah, bener. Dan dua bidang pekerjaan ini benar-benar beda jauh. Yang satu syuting dari pagi ketemu pagi, sementara yang satu harus jaga kondisi. Itu misalkan ada event jumpa fans gitu-gitu, aku pasti sama ibu-ibu udah habis dicubitin. Galak banget sih. Dasar sama istri galak. Rasain, habis itu ditinggalin kan. Oh gitu. Cubit. Tapi habis itu minta foto. Foto. Ini asli. Asli. Asli apa wig? Asli. Coba tuh. Oh iya asli. Gregetan kalau wig gue tarik. Iya. Maklum Arab. Terbalik. Pas balik. Arab maklum. Arab maklum. Ya, karena sepak bola ini nggak bisa dipungkiri adalah sebuah entertainment juga. Iya benar. Gitu loh. Bagaimana mengemas sepak bola ini menjadi olahraga yang menyenangkan, menghibur, dan berprestasi tentunya. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere. Masih di podcast Fix Mantap. Ya, hari ini istimewa karena lagi-lagi bintang tamu saya istimewa. Kenapa istimewa? Karena hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena pakai telur. Martabak kali ya. Tapi bener bintang tamu saya ini pakai telur, gak percaya. Tanya aja. Oke, siapakah dirimu? Halo, saya Rifki Al-Habsyi. Gak kuku. Au, au. Tuh, rame kan? Udah lama mereka ini kangen dengan yang spesial. Akhirnya saya kasih telur langsung rame. Martabak. Apa kabar Rifki? Baik. Oke, makasih loh udah mau hadir di sini ya. Sama-sama. Oke, tinggal di mana sih? Aku kebetulan nggak jauh dari sini, di dekatnya Permata Hijau. Oh, deket ya. Jadi tinggal lurus aja ya. Oke, tapi kok telat? Ya, Kenapa? Karena biasa ada agenda lain. Alasan klise. Biasa. Syuting dulu, apa dulu, dari lokasi dulu gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Gak telat. Cuman agak molor dikit. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk? Alhamdulillah masih. Sibuk apa sekarang? Syuting FTV sama main bola. Oh, main bola masih ya? Yeah. Oke, ngomong-ngomong, gimana sih awal karir kamu di dunia persepak bolaan ini? Boleh diceritakan nggak? Iya, jadi dulu aku ikut SSB, Sekolah Sepak Bola. Oke. Sampai aku terpilih masuk PON DKI, Pekan Olahraga Pelajar Nasional DKI juga, Popnas, sampai Liga Remaja, Piala Suratin Persija. Oh oke, itu di mana? Itu di Jakarta. Di Jakarta ya? Ya, tapi kita main ke daerah. Oke. Karena kan skalanya nasional. Nah, remaja gitu umur berapa sih? Itu saat itu 15, 16, 17. Oh oke. Waktu itu berarti kamu masih umur itu ya? Iya. Pasti lucu banget usia gitu. Terus? Ya, setelah itu tapi masih sekolah berbarengan. Nah, pada saat lulus SMA itu belum dapat klub profesional. Jadi karena kegiatan olahraga tadi, akhirnya pending kuliah setahun. Karena masih ada kegiatan Piala Suratin waktu itu. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba ditawarin sama salah satu agensi untuk casting. Oh oke. Apa hubungannya ya? Ya. Dari main bola ke casting. Maksudnya casting apa ini? Casting iklan. Casting iklan untuk produk? Salah satu produk saat itu sepatu bata. Oh oke, sepatu ya. Ya, cuman nggak pede karena memang bukan bidangnya kan. Ya, saat itu taunya cuman sekolah sama main bola. Dan cita-citanya memang ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Oke. Karena memang jenjang SSB-nya tuh udah dari umur kurang lebih 10 tahun. Oke. Itu udah ikut SSB sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan nasional lah. Oke. Pelajar nasional, PON dan Piala Suratin. Oke.
nggak mau tuh saat itu. Enggak, aku nggak mau, nggak pede juga gitu loh. Tapi agensi ini meyakinkan untuk casting karena udahlah casting aja gitu. Iya, udah kamu nggak perlu foto video, nanti saya semua yang ngurus. Oke. Kamu datang aja casting. Kalau keterima syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ya nggak apa-apa, nanti dicoba lagi yang lain. Oke. Dan saat itu memang lagi nganggur. Oke. Gitu. Lagi gak ada kegiatan berbola-bola. Bolanya udah selesai. Oh, udah selesai. Nah, jeda ke kuliah nggak juga, jeda ke kuliah ini kosong ini masih ada sekitar 5 bulan. Oh, oke. Masih lama ya. Iya, akhirnya ya udahlah ngikutin aja kan. Pada saat casting alhamdulillah keterima. Oke, jadi pertama ikut casting langsung keterima. Iya, dan memang ya bukan main talent karena saat itu kan rame-rame. Oh, oke. Ceritanya satu keluarga gitulah. Jadi pemain bola. Enggak, jadi anaknya keluarga itulah. Oh, oke. Anak remaja. Oh, gitu. Kaget juga, wah bisa keterima casting. Sudah dari situ mulai ikut-ikut casting lagi. Jadi keterusan lah sampai enak soalnya ya. sampai akhir karena bisa cari duit kan, bisa kerja. Duitnya dapat duit gitu kan. Akhirnya saat itu ditawarin lagi casting sinetron. Oke. Masuk lagi di salah satu rumah produksi Multivision Plus. Oke. Masih belum berani juga, tapi dibilang kamu nih punya bakat, maksudnya bisa lah nanti acting itu bisa sambil otodidak, sambil belajar. Kan kamu udah screen test buat iklan, ya kamu harus ke sinetron juga cobain. Jalanin tuh, keterima lagi. Oh, keberuntungan berpihak ya? Berpihak, iya saat itu. Bahkan saat itu aku casting bareng Raffi Ahmad. Oke. Berperan jadi apa? Peran jadi anaknya adiknya Anjas Marah. Oh, oke. Itu sinetron pertama. Sinetron pertama, adik anaknya Om El Manik sama Cut Sarah. Oke. Kamu jadi adik. Jadi adiknya Anjas, perannya antagonis. Oh, oke. Padahal nggak ada mirip-miripnya sama Anjas ya. Kenapa jadi adiknya? Iya, nggak tahu. Lebih mirip gue loh Anjas sebetulnya. Iya. Kenapa nggak gue sih waktu itu? Kesel kadang-kadang ya. Bisa. Terus. Akhirnya mulai gak usah sirik ya. Gak usah sirik. Terus. Mulailah di situ ikut syuting. Wah, habis dimarah-marahin sama sutradara. Kenapa? Nggak bisa acting. Oh, lah kamu di casting lolos. Iya, cuman kan saat itu lawan mainnya Anjas Marah, El Manik, Cut Sarah, Leroy Usmani, Primus. Primus ikut main ya? Ikut Tia Ivanka. Oke. Yang jadi pacar aku, pacarnya Anjas. Ya pokoknya saat itu pemain-pemain bintang top semua. Cuman kamu yang newcomer, nervous, grogi, acting salah mulu. Oke. Ya akhirnya dimarah-marahin lah. Sampai sutradaranya bilang, suruh Astrada udah lu aja yang direct nih. Ini pemain nggak bisa acting. Oke. Gitu. Terus? Saat itu aku udah kayak mau nangis, terus mau pulang aja gitu. Udahlah, aku udah nggak mau syuting lagi deh, aku udah nggak sanggup. Udah sempet nyerah. Gitu. Ngedrop lah ya. Sempat ngedrop, tapi diyakinkan sama beberapa pemain lain, sabar ya, memang namanya sutradara itu keras. Apalagi ini kan main watak gitu kan. Oke, karena kamu antagonis ya. Iya. Judulnya apa tuh film itu waktu itu? Saat itu Titipan Ilahi. Titipan Ilahi, sinetron ya? Iya, sinetron. Stripping. Kalau dulu stripping tuh seminggu sekali. Kamu udah langsung stripping? Langsung stripping. Langsung dapat peran antagonis? Iya. Wis, mantap. Terus? Makanya ada di Fix Mantap. Bener. Seneng gue kalau tamunya kayak gini, pinter, otomatis ya. Lanjut. Terus. Memang ke yang Fix Mantap ini orang-orang pilihan. Pasti. Iya. Lu tahu tadi pagi siapa yang datang? Siapa? Oh, pilihan sekali. Iya. Itu mereka pada heboh. Terus. Akhirnya syuting. Emang ini benar-benar dia spesial ya, pakai telur. Tapi nggak ninggalin dunia sepak bola. Sepak bola tetap. Karena saat itu umur masih 19-20 lah. Oke. Tetap latihan, begitu ada break shooting, latihan bola, break shooting, main bola, ikut-ikut tarkam. Sampai akhirnya produksi sinetron ini berjalan 3 tahun. 3 tahun, jadi kamu tetap ya stripping ya waktu itu ya? Tetap, tapi ada beberapa judul. Oke. Jadi nggak hanya di satu judul itu.
Nah, ada cerita lucu saat itu. Iya, kenapa lucunya? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Belum ya? Belum. Oke. Jadi aku dimarah-marahin kan sama saudara. Heeh. Nah, saat itu antar judul di PH ini Heeh. ngadain sparring bola tanding. Oke. Nah, Primus ada judul Maksudnya tim ini sama tim ini. baru, judul A dengan judul B, Ya, tim A dan tim E ini sparring. ngadu main main bola. Acara apa itu? 17-an gitu? Nggak ada, hanya memang mereka semua juga hobi bola. Oh, oke. Nah, timnya sinetronnya Primus nih nggak pernah kalah. Oke. Karena ada kamu. Bukan, dia punya judul baru. Oke. Setelah dia selesai di sini, dia ada judul baru. Waktu itu kalau nggak salah Panji Manusia Milenium Oke. atau apa gitu, aku lupa. Mm-mm. Aku masih di judul yang sutradara yang ini, yang marah-marah ini. Oh, yang kamu diomelin. Diomelin tapi kerasan ya kamu ya? Iya, mau nggak mau, Mm-mm. karena kan honor cair. Ah, oke. Terus? Akhirnya main tuh, ditanya sama sutradara, lu bisa main bola? Bisa dong. Bisa om. Yakin lu bisa? Bisa om. Lu jawabnya gitu? Ya astradanya bilang, ini ini pemain liga remaja, pemain pon. Oh jago Kok dong. dia tahu? Kan dia Baca cek. CV-nya? Iya dia baca CV ya? cek. Oh, oke. Yaudah kita mau ngadu lawan timnya Primus. Main ya, yang bagus ya. Oh iya, siapa? Siap om. Agak takut-takut kan. Oh, masih kecil soalnya ya. Main sama kru. Hmm. Tanding lah kita. Mereka taruhan. Timnya Primus ini nggak pernah kalah. Pimpronya juga bilang, lu ngapain ngelawan tim gua? Tim di Multivision gak ada yang bisa ngalahin gua. Lu cemen gitu ya? Ya cemen lah istilahnya. Taruhan lah mereka main. Ternyata? Pas aku main, aku geber 3 gol. Menang 3-1. Dia marah-marah. Wih. Nggak sampai di situ. Sampai terus? Dimarahin sama Dimarahin. Pimpro sama Primus. Ini anak mana nih katanya? Ini pemain Tarkam. Oh, oke. Ini bukan pemain multi katanya, bukan pemain sinetron. Oh, dikira kamu ini Cabutan. Cabutan. Si sutradara bilang, enak aja lu, pemain gua nih, lu cek di kantor namanya. Ada ini pemain gua di kontrak. Besok kita cek ya. Gila nih pemain kenceng banget katanya. Loh, mereka belum lihat sinetron lo. Kan udah tayang dong berarti. Sudah sambil tayang, tapi mereka nggak percaya karena kan pemain baru. Oh, dan mungkin di real sama di TV beda ya. Kan di TV lebih di make up gitu, lebih klimis gitu ya. Enggak, lagi juga saat itu kan bukan peran utama. Oke. Ya, maksudnya ya ada hanya scene-nya sedikit, belum banyak, dan pemain baru banget. Pemain baru ya, oke. Dicek lah di kantor, bener ternyata nih. Wah, gila kalah kita, gila kenceng banget. Abis itu si sutradara langsung, mantep. Besok ikut judul baru lagi sama gua. Wih. Jadi nggak jadi diomel-omelin ya? Abis dia melomelin, pas dia tahu main bolanya jago, besok dikasih judul lagi. Dikasih judul lagi. Semua gara-gara bola. Wow, mantap. Terus ada peran yang berhubungan dengan bola nggak waktu itu? Nggak ada di mungkin sekitar 2 tahun lalu lah ada. Jadi pelatih. Oh, jadi pelatih. Iya. Nah, Jagoan bola judulnya. Jagoan bola. Kamu tapi jadi pelatih nggak main di sana? Nggak. Oke. Karena yang main anak-anak ya? 10 tahun, 12 tahun. Oh, I see. Nah, kalau idola sepak bola kamu tuh siapa sih? Kalau aku dari dulu Ronaldo Brazil. Oh, Ronaldo. Tapi udah pensiun kan? Iya, karena saat itu aku nontonnya ya era keemasan dia. Yang botak itu ya? Iya. Yang mirip gue kan orang bilang. Oh, Ronaldo mirip gue. Ronaldo mirip gue. Gak usah sirik ya. Ada loh. Ada dia lagi. Ronaldo Wati. Wah, kan. Dia benar-benar spesial belain gue. Nah, terus jadi setelah kamu bermain sinetron itu akhirnya karir bola kamu gimana? Kan beda waktu pembagiannya. Betul, itu sebenarnya momentum di mana aku akhirnya harus memilih. Oke. Karena bertambahnya usia, udah bukan remaja lagi ya? Ya, aku mengejar mimpi dari dulu memang pengen jadi pemain profesional. Oke. Dengan adanya sinetron ini kan artinya berbelok nih.
Tapi aku tetap latihan. Nah, begitu abis judul sinetron, itu ada salah satu agent pro player. Itu ngelihat aku main di Senayan. Bareng sama tim selebriti. Dulu kan ada ya. Ada Om Gusti Randa, ada almarhum Om Haji Mas Said. Itu semua. Kamu ikutan di sana. Ikutan di situ. Kita rutin main seminggu sekali. Nah, saat itu ada karena kamu labelnya udah artis ya. Ya, Jadi bisa join. Akhirnya salah satu agensi ini ngelihat, loh ini kok pemain main di sini kok beda banget, mainnya kenceng. Cara mainnya. Iya. Dia nanya, kamu pemain bola ya? Iya, saya dulu SSB. Kamu pasti sekolah bola nih. Iya, dulu saya SSB, terus saya PON gini. Wah, usia berapa sekarang kamu? Saya 22. Udah, besok ada seleksi. Tim Liga Indonesia Persiba Balikpapan. Kamu ikut seleksi. Nanti saya yang bawa kamu. Nggak bisa. Om, saya nggak bisa ke Balikpapan. Saya bilang, saya belum siap. Pertama itu. Kedua terikat kontrak. Enggak, kontrak udah selesai. Kontraknya udah selesai. Iya, kebetulan kebetulan saat itu udah selesai. Dia meyakinkan itu seleksinya di Jakarta di Cibubur. Pelatihnya dari Inggris, Peter Butler. Nah, aku tertarik juga tuh karena kan aku lebih seneng seleksi, terus ngelihat pemain-pemain gitu kan seperti apa gitu kan. Ya memang selama ini yang aku impikan lah. Udah, dengan itu aku meniatkan untuk berangkat seleksi selama 1 minggu di Cibubur. Dan itu banyak pemain, ada pemain asing, pemain lokal. Aku ketemu beberapa pemain. Setelah menjalani fase seleksi 7 hari. Sampai 7 hari? Emang seleksinya sampai 7 hari? Ya, kurang lebih 6 hari lah. Soalnya ada kurang lebih hampir 100 pemain. 120 lebih lah. Yang diambil itu hanya 25 pemain. Seleksinya ngapain aja tuh kalau gitu? Passing drill, shooting, sama game. Misalkan aku datang posisi apa? Striker, winger, attacking midfield, gelandang. Nah itu diuji lah dengan game. Nanti sama pelatih ini dibongkar pasang. Sampai akhirnya sayang jangan berisik ya, jago konsentrasi. Nanti ngeliat aja jangan berisik, dia ngomong. Lanjut. Lu bikin heboh para perempuan itu biasa nggak ada di sini, pada naik ke semua. Enggak, sambil dibatin aja. Gitu. Lanjut. Sampai akhirnya ngikutin seleksi 6 hari itu terpilih. Terpilih jadi pemain Persiba Balikpapan saat itu Indonesia Super League 2008-2009. So kamu harus pindah ke Balikpapan? Pindah ke Balikpapan. Berapa lama? 1 tahun. Terus karir sinetron kamu? Tinggalin. Terhenti. Kenapa lebih memilih bola? Emang duitnya lebih banyak mana? Sinetron apa bola? Sama aja sih. Maksudnya gini, kalau kontrak bola itu ya lumayan besar juga untuk Liga 1. Makanya aku memutuskan untuk sepak bola. Tapi yang paling utama adalah memang itu mimpiku gitu. Untuk menjadi pemain sepak bola pro. Dan dua bidang pekerjaan ini benar-benar beda jauh. Yang satu syuting dari pagi ketemu pagi, sementara yang satu harus jaga kondisi. Oh ya, Bumi Langit ya. Ya, fokus kita hanya latihan, fisik, istirahat, makanan yang benar. Gitu ya, syuting juga butuh makanan asupan yang benar, cuman masalah istirahatnya nggak teratur. Gitu, dan nggak ada beban harus jaga performa yang bagus di lapangan. Kalau ini kan lebih ke acting, performnya ya depan kamera gitu. Sementara di satu sisi yang ini ya 2 kali 45 menit main keras dan segala macam, jadi harus benar-benar jaga kondisi. Gitu. Buat kamu sendiri lebih nyaman di mana, di lapangan apa di studio? Ya kalau saat itu aku di lapangan. Di lapangan ya? Ya karena memang aku suka sepak bola dari kecil dan menjadi cita-cita. Ya akhirnya bisa dikontrak sama klub profesional.
menjalani kehidupan sebagai atlet, ya itu yang memang aku mau. Oh, gitu. oke. Dan itu berjalan sampai Tahun 2015. 2015. Dari 2008. Oh, oke. Lumayan lama ya. Lama. Terus habis itu? Udah berangkat ke Balikpapan, stay di sana, latihan pagi sore, setiap weekend kita ada game. Oke. Gamenya home and away. Apa itu? Kandang di Balikpapan, away-nya bisa kemana-mana. Saat itu aku sampai pernah ke Wamena. Oh, oh ya. Jayapura, Wamena, Oh, gitu. oh itu main ke sana keliling Main gitu ke ya. sana. Oke. Menyenangkan juga ya. Ya, jadi ya traveling juga Indonesia kan. Gitu. Kita main ke Makassar, kita main ke Palembang. Kalau lawan Palembang Sriwijaya, PSM Makassar, lawan Persija main di Jakarta, lawan Persib Bandung main di Bandung. Oke. Oh. Jadi dalam satu tahun itu, dalam satu musim itu sekitar ada 28 pertandingan, 14 pertandingan di Balikpapan, di home, 14-nya lagi kita keluar. Wow, menyenangkan sekali ya. Yeah. Tapi tidak semuanya bisa berangkat, karena di dalam tim sendiri itu ada seleksi lagi. Oke. Karena dari 30 pemain yang ada di tim, yang masuk line up itu 18-20. Wow, gitu ya. Dan kamu selalu masuk ya. Kamu termasuk pemain andalan ya? Ya, walaupun ya kan nggak selalu main, kadang cadangan. Ya. Karena kan ada kuota 3 pemain asing saat itu. Oh gitu. Nah, akhirnya di tahun 2015 kamu memutuskan untuk selesai. Iya. Kontraknya selesai? Iya, dan ada satu problem saat itu. Gaji nggak dibayar. Kenapa? Karena klub Indonesia ada beberapa saat itu menunggak gaji karena masalah finansial. Oke, banyak ya kasus itu, banyak sekali ya. Banyak sekali terjadi saat itu, dan ada dualisme juga. Gitu, ada Indonesia Super League, ada Indonesia Premier League. Sehingga di blacklist lah oleh FIFA. Oke. Terhentilah sepak bola kita kurang lebih selama 2 tahun. Oh, dari situ jadi gaji kamu nggak keluar? Di blacklist itu bukan karena gaji nggak keluar, tapi karena klub Indonesia ini nggak membayar gaji pemain. Oh, oke. Federasi luar melihat itu, ada ricu dan lain sebagainya, tidak mau diselesaikan, akhirnya di ban. Oh gitu kasusnya. Iya. Nah, salah satu korbannya adalah kamu. Iya, dari klub. Tidak semua klub, tapi beberapa klub memang tidak menyelesaikan gaji pemain. Oh, gitu. Kalau boleh tahu berapa bulan gaji itu yang nggak kamu terima? 5 bulan? Yeah. Terus kamu hidup bagaimana di sana, di rantauan kamu 5 bulan nggak digaji? Ya itulah, kalau masalah makan, tempat tinggal dan lain-lain kan kita di sana ya. Cuman kan buat orang di rumah kan kita butuh pemasukan gitu loh. Pengen jalan juga. Iya. Ya akhirnya kita mengandalkan tabungan aja saat itu. Oke. Cuman kita dijanji-janjikan terus kan. Di bulan ke-6 mulai nggak dibayar, bulan ke-7 nggak dibayar, bulan ke-8 nanti ya, bulan ke-9. Padahal peringkat kita saat itu 3 besar. Oke. Sayang ya? Iya. Tapi apa mau dikata, akhirnya kamu memutuskan untuk balik ke Jakarta? Iya. Oke. Kembali ke sinetron? Belum, ya butuh proses lagi untuk memulai lagi. Oh gitu. Iya. Kamu balik lagi ke sutradara-sutradara itu, follow up lagi? Enggak, lebih tepatnya ke beberapa rumah produksi. Oke. Gitu. Casting lagi dari awal? Enggak sih, mereka enggak casting, cuman masukin CV lagi, terus memulai lagi. Gitu. Cuman ya lebih banyaknya di FTV. Oke, udah mulai bukan stripping. Oke, udah mulai ini. Kamu nggak menghubungi PH yang awal mengontrak kamu itu untuk stripping? PH yang awal itu sekarang lebih fokus di film. Oh, oke. Dan kamu belum dapat peran film? Belum. Waktu itu belum. Oh, oke. Kalau sekarang udah dapat peran film? Udah, tapi dari PH lain. Oh, PH lain. Udah berapa banyak film yang kamu mainkan? 2. Oke. Satu Bola Itu Bundar, yang kedua itu Nagabonar Reborn. Oh, Nagabonar Reborn ya, itu. Kamu sama jadi apa? Aku jadi Kapten Lukman, itu jadi pendampingnya Jenderal Nagabonar, Gading Martin, Citra Kirana. Terus ada aku, ada beberapa pemain lagi lah. Nah, kamu kan dari main bola, terus main sinetron, pasti untuk transisinya itu kan nggak mudah ya. Betul. Boleh diceritain nggak gimana prosesnya tuh, sampai akhirnya kamu menemukan feel gitu?
dari bola ke sinetron. Kamu dari bola dulu kan ke sinetron kan? Betul. Iya, pasti kan ada masa transisi tuh di karir itu. Aku belum terlalu merasa perbedaan yang signifikan saat itu karena di bolanya ini kan baru jenjang turnamen. Kalau SSB kan Pak latihan aja kan, latihan pulang ke rumah, latihan sama sekolah kan. Nah, ketika aku di jenjang turnamen nasional itu belum merasakan menjadi seorang pemain bola profesional. Oke. Nah, ketika aku transisi menjadi pemain sinetron, casting gitu, jadi aku hanya merasakan perbedaan. Ya tadinya biasa main bola, sekarang di depan kamera gitu kan. Lebih berasa lagi ketika aku selesai bola, aku balik ke acting sebenarnya. Oh gitu. Iya. Lebih berasa lagi ya? Iya, karena saat aku SSB dan kompetisi nasional itu kan hanya beberapa saat. Kayak turnamen itu kan mungkin sekitar 1 bulan udah habis. Sementara kalau Liga Indonesia ini kan 1 musim. Iya, 1 musim ya. Iya. Paling cepat itu mungkin 8 sampai 10 bulan. Kontrak kita setahun. Nah, itu baru berasa tuh. Dimana kita latihan setiap hari, pagi sore, ada harus jaga kondisi, harus nambah di gym, harus mengatur pola makan kita, istirahatnya harus cukup. Karena kalau nggak akan bisa perform di lapangan. I see, bener. Gitu. Itu yang aku lakuin. Ketika aku balik ke sinetron, itu kok wah longgar banget ya. Jadi kayak ya udah, tidur santai nunggu take hafalin skenario. Itu malah lebih berasa lebih berasa nggak enak ya. Iya, jadi makanya aku tetap sampai saat ini pun aku tetap gym sepak bola buat jaga kondisi gitu, Buat karena stamina. memang aku udah terbiasa. Kalau nggak gitu malah nggak enak. Malah nggak enak ya. Iya. Nah, di sinetron sendiri kamu bilang di awal-awal kamu langsung mendapatkan peran antagonis dan akhirnya kebawa sampai sekarang. Lebih sering peran antagonis atau protagonis? Lebih sering antagonis. Kenapa sih? Aku Emang juga galak? enggak sih sebenarnya, mungkin karena dilihat dari saat itu dari muka, mungkin mukanya ya Tegas gitu ya. tegas, tajam atau gimana lah, aku kurang paham juga, dilihatnya antagonis gitu. Tapi jujur lebih susah memainkan peran protagonis sebenarnya Oh gitu. dibanding antagonis. Oh ya? Iya, karena protagonis tuh harus lebih dalam banget, terus lebih natural gitu. Iya, terus apalagi harus nangis. Oke. Gitu, nangisnya pun kadang kayak di film itu kan kalau air mata yang dari sebelah kiri itu artinya nangis yang benar-benar terpukul banget. Oh gitu. Iya. Oke. Oh, ada ilmunya ya? Ada yang sampai sedetail itu. Oke. Oh. Gitu. Bahwa sisi psikologi manusia ketika dia benar-benar lagi sakit banget, sedih banget, itu air mata yang netes dari mata sebelah kiri. I see. Nah, untuk peran antagonis sendiri itu kan resikonya, apalagi sinetron gitu kan, dibenci banyak orang. Pernah nggak sih kamu ngalamin hal kayak gitu? Sering ya? Peristiwa seperti apa yang kamu alami? Kalau aku, terutama kalau keluar kota, itu misalkan ada event jumpa fans gitu-gitu, aku pasti sama ibu-ibu udah habis dicubitin. Gitu. Galak banget sih. Dasar, sama istri galak. Rasain, habis itu ditinggalin kan. Oh gitu. Cubit. Tapi habis itu minta foto. Foto. Sering mereka banget. Tahu bahwa itu sebenarnya cuma acting. Iya. Mereka kebawa emosi. Gitu. Iya, kebawa emosi. Pernah dapat perlakuan fisik gitu? Iya, dicubit. Dicubit beneran. Ini dicubit beneran. Itu cubit gemes kali, bukan cubit kesel. Iya, gemes campur kesel. Tapi seru dong ya. Seru. Dicubit. Nah, kamu aslinya nggak gitu kan, cubit-cubit gitu. Kayak gitu pokoknya. Kamu menikmati lagi ya? Ya mau gimana ya? Udah, kondisinya itu dinikmati aja gitu ya. Udah dijalanin aja. Karena kalau gue baca-baca gitu ada peran-peran antagonis yang sampai digampar, sampai di apa. Itu emang bener kan? Kondisinya kalau biasanya berperan jadi antagonis tuh resikonya seperti itu, benar-benar dibenci gitu. Iya. Tapi kalau kamu masih ibu-ibu itu masih gemes sebetulnya ya. Iya, mereka gemes karena pada saat ketemu itu mereka melihat reaksinya kok ramah, ngobrol, Bu welcome. Kalau aku kan memang orangnya ekstrovert, jadi aku kalau di lokasi lagi rame ibu, aku pasti Bu gimana. Sementara mungkin teman-teman yang lain
juga bilang kok bisa ya kayak gitu, maksudnya kan rame kan, belum tentu semuanya bisa untuk welcome dan lain sebagainya, kan ada itu juga kadang biasanya ada juga kan teman-teman yang introvert, lagi fokus nggak bisa risih gitu kan. Kayak ada nggak sih peran yang kamu merasa bahwa ini gue banget nih gitu di film-film atau di sinetron kamu? Nggak ada. Nggak ada ya, belum. So far ya. belum pernah. Peran seperti apa sih yang menurut kamu itu lu banget gitu? Atau yang kamu dambakan banget gitu? Karena itu seperti ya apa? sosok yang cool, calm, confident. Oh itu? Belum pernah dapet itu. Kurang cocok berarti. Kayaknya. Itu lebih cocok diperankan sama Primus gitu. Iya. Udah kamu jadi antagonis aja. Iya, padahal tuh aku banget. Wah iya. Nah kalau peran yang paling menantang buat kamu peran seperti apa? Banyak ya peran itu. Sebenarnya peran yang kita dikasih itu juga cukup menantang. Kenapa? Karena kita harus masuk menjadi orang lain ke karakter itu gitu loh. Pernah peran apa? Psycho. Kamu pernah jadi peran suami yang sopir angkot yang marah-marah, yang drama, yang psycho gitu. Pernah. Oh pernah ya. Pernah. Ada kesulitan nggak kamu dalam membawakan itu? Ya aku butuh waktu untuk aku mendalami, menjiwai orang yang seperti itu gitu loh, bahwa dia ditarik ke belakang, dia memang ada background yang hidupnya susah, terus dianya tekanan ekonomi, kerjaannya juga jadi sopir, akhirnya jadi emosinya meledak-ledak gitu, stres, capek, segala macam muncul gitu ya. Ujung-ujungnya sama istri berantem sampai rumah, gitu-gitulah. Dan akhirnya kamu bisa membawakannya. Tahan gak, gue udah capek kerja cari duit. Kayak gitu-gitu. Ngeri. Sulnya hilang kalau gitu. Sepenggal contoh. Sepenggal. Nah, cara kamu mendalami peran-peran seperti itu dengan ritual apa? Aku lebih ke baca skenario sih. Maksudnya karena kan penulis juga itu pasti sudah memfilter, sudah memikirkan peran yang cocok. Iya, dan bahasa-bahasa yang ditulis itu, karena kita kan syuting dengan skenario dengan pada saat kita on cam tuh kan sebenarnya kalau di skenario kan di skenario kan baku kan bahasanya. Nah itu gimana kita mengekspresikan itu dengan natural gitu. Jadi bukan kayak saya tidak mau pulang misalkan, itu kan bahasanya baku banget. Udah saya nggak mau pulang. Nah bahasa-bahasa seperti itu. Itu bisa jadi salah satu pendalaman karakter dengan deliver bahasanya yang lebih natural. I see. Kayak gitu. Sekarang usianya berapa sih Rifki? Aku 40. Udah menikah ya? Udah. Punya anak? Punya. Anak berapa? 3. Anak 3. Istri? 1. Nih mulai agak-agak jurang nih. Nah, kalau nggak salah tuh pernah lihat gitu Rifki sharing soal perjuangan Rifki bareng istri buat mendapatkan momongan. Emang berapa lama menikah sampai belum punya momongan waktu? Jadi ini pernikahan kedua. Oke. Dan kita belum dikaruniai anak selama kurang lebih 9 tahun. Jadi di tahun 2018 itu pernah hamil di luar kandungan. Oke. Itu untuk yang pernikahan pertama? Kedua. Oh, yang kedua. Oke. Jadi saat periksa itu kita pede aja karena memang hasil tes packnya positif. Oke. Aku ke rumah sakit, dicek USG, nggak ada apa-apa, kosong. Disuruh cek lab, aku nggak mau. Udah kita natural aja lah, bismillah, namanya juga orang hamil, biasa itu. Mungkin belum kelihatan aja. Oke. Berjalannya waktu 4 minggu, tiba-tiba dia sakit perutnya. Kayaknya aku usus buntu deh gejalanya nih. Enggak, kamu tuh hamil. Enggak, ini usus buntu. Aku lagi di lokasi syuting. Oke. Akhirnya dia berangkat sama temennya ke salah satu rumah sakit. Di sini, di rumah sakit Siloam Kebun Jeruk. Oke, deket ya? Iya. Karena tinggalmu deket di sini ya? Betul. Oke. Ternyata hamil di luar kandungan. Oke. Sehingga harus operasi. Tuba falopinya sebelah diangkat, dipotong. Oke. Kemungkinan untuk punya anak tinggal sebelah, 50%.
sel telur dia semua bagus gitu. Cuman ya saat itu kita sempat down. Itu anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga ya? Ya. Oke. Akhirnya begitu cek lagi, kita sempat down karena dokter memvonis bahwa ini susah nih nanti punya anak lagi. Oke. Gitu. Sementara aku sama dia kan belum punya anak nih. Gitu. Emang kita pengen gitu loh. Tapi kita tetap ikhtiar, tetap berusaha sampai akhirnya di tahun 2020 kita check up lagi di rumah sakit yang berbeda. Dokter meyakinkan masih bagus kok, sebelah ini masih bisa. Oke. Ya udah kita promil lagi. Promil gagal sampai akhirnya di 2022 periksa lagi, di sebelah tuba falopi ada penyumbatan. Oke. Sehingga sperma itu Tidak bisa masuk. mati terus. Oke. Ada racun. Semacam itulah. Perlunya tindakan operasi lagi, laparoskopi. Setelah tindakan HSG. HSG itu dimasukin cairan untuk mengecek. Nah, kita cek-cek tuh di dokter, profesor, di media sosial. Ketemulah salah satu profesor di Bandung. Oke. Berangkat kita di sana, akhirnya diputuskan untuk operasi lagi. Oke. Tadinya aku nggak mau. Tapi profesor itu bilang ini harus segera dioperasi. Dan jalan satu-satunya nanti adalah program bayi tabung. Oke. Kalau mau punya anak lagi. Dan akhirnya Salah ikut program bayi tabung. Iya, tapi setelah operasi itu kita masih tunda dulu karena kan berangkat umroh. Oke. Pulang umroh, kita cari alternatif lain. Aku baca-baca, aku research, ada salah satu smart fertility clinic itu bikin seminar di hotel. Aku datang tuh. Namanya Profesor Bewi Eko. Oke. Salah satu profesor terbaik juga lah di Asia Tenggara untuk program bayi tabung. Oke. Duduk, ngobrol. Akhirnya kita memutuskan untuk IVF. Bayi tabung di Smart Fertility Clinic itu. Oke. Dan berhasil. Setelah kita ceritakan kronologi yang tadi. Dan akhirnya berhasil. Dan alhamdulillah berhasil dengan satu-satunya harapan. Satu-satunya harap. Dari embrio itu. Oke. Dapat 16 embrio, gugur semua. Oh ya? Iya. Tinggal satu itu. Tinggal satu. Biasanya kan kalau program bayi tabung tuh embrionya ada yang dapat 5. Nanti di freezing dulu. Kalau mau punya anak, ya saya mau 2. Gitu kan. Bisa gugur 1, bisa dapat kembar. Kayak gitu. Sementara aku sama istri ini cuma punya 1. Oke. Yang statusnya itu good. Oke. Dia kan ada good, fair, poor. Oke. Yang fair sama yang poor ini udah pada gugur dari 16 tadi. Dan akhirnya sukses. Alhamdulillah ya satu-satunya. Cewek apa cowok waktu itu? Surprise. Belum ya, belum di-share ya. Nanti aku akan share di Instagram. Di Instagram. Perkiraan kapan? HPL-nya Mei. Mei ya. Oke. Kita memang ya Kak. Iya, kita memang baru share itu karena memang kan program ini kan ada yang pernah gagal. Oke. Gitu. Kenapa kita baru share-nya itu di masuk bulan keempat menuju ke-5 kemarin. Press conference di rumah sakitnya juga baru bulan ke-5. Gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat-lihat nih, kemarin aku sempat lihat IG-mu. Dulu kamu rambutnya nggak sebagus sekarang ya? Betul. Kenapa sih? Ya itu dia. Dulu aku tuh, rambut aku nih aslinya keriting gini. Ini asli? Asli. Asli apa wig? Asli. Coba. Tuh. Oh iya asli. Gergetan kalau wig gue tarik. Asli. Oke. Ini setelah hair transplant. Tadinya aku botak di sini. Oke. Sini, samping sini dan sini. Oh gitu. Oh, ini kanan aku kiri. Kalau cowok biasa kanan kiri kan? M kan? Ya mundur kan? Ada di Instagram aku ada. Di Reels aku bikinin Reels juga. Sama di sini agak tipis. Iya di atas. Cuman ini udah mendingan. Rontok gitu ya. Jadi dulu aku itu smoothing rebonding. Karena rambutmu keriting. Dilurusin. Iya kan. Tapi, kalau orang gitu kan, kalau rambutnya keriting maunya lurus. Yang lurus maunya keriting. Itu zaman aku syuting itu stripping, catok, lurusin. Kan panas tuh. Nah sementara aku nggak pernah treatment, males.
terus main bola, habis syuting pulang main bola panas, rusak. Lama-lama rontok, mulai habis ininya di bagian sini. Nah, akhirnya aku syuting itu sempet beberapa kali pakai bubuk hitam. Oh, yang dioles gitu ya. Untuk menutupi kebotakan. Emang kenapa kalau botak dikit kan lucu? Ya, di kamera kurang bagus sih kayaknya. Di kamera kurang bagus ya. Oke. Akhirnya aku tadinya udah niat mau berangkat ke luar negeri untuk hair transplant. Tapi ternyata di Indonesia ada namanya Kai Klinik. Aku kenal sama dokternya juga. Diskusi di situ. Treatmentnya seperti apa? Ya ini harus tindakan karena pori-porinya yang di bagian sini dan sini sudah tertutup. Sehingga harus di hair transplant. Hair transplant tuh mungkin orang masih sebagian tuh awam. Apakah pakai rambut orang apa gimana? Itu bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi rambut belakang kita dan samping ini menjadi rambut donor. Yang akan ditancap ke sini. Ditanam di situ. Jadi diambil dari sini, ditanam lagi di situ. Jadi di sini dan di sini itu dibotak. Dicukur habis, sisa setengah senti kurang lebih untuk dicabut-cabutin. Nih, bagian sini sama sini. Ini adalah hormon rambut pria yang tidak akan pernah botak. Oh, di kanan kiri ya. Oh, makanya kalau ada orang botak sini kosong, sini ada. That's why orang cukuran itu selalu ngambil sini sama sini kan. Jadi yang rambut cowok itu yang hormon sering kemakan itu adalah atas, crown, dan depan. Kenapa? Memang itu sudah hormon manusia. Oh, bukan karena stres apa sehingga sini panas terus rontok, bukan ya? Banyak faktor. Tapi penyebab yang bisa bikin rontok itu banyak faktor. Tapi lokasi yang akan terjadi kemunduran dan rontok ya hanya depan dan sini. Gitu. Oh gitu. Ya. Nah, akhirnya kamu memutuskan untuk hair transplant. Setelah dicek hair transplant, akhirnya aku agak takut sih waktu itu karena kan mikir aduh bakalan sakit nih dicabut. Terus di sini disuntik. Ditancap-tancap kalau ngelihat prosesnya. Prosesnya itu cabutnya itu 3 jam. Wow. Nyabut doang. Nanamnya 6 jam. Wow, itu berapa helai rambut yang ditanam? 8.000. 8.000. Di sini nggak botak emang kalau diambil 8.000? Nggak akan, karena rambut di sini tuh ribuan. Dan si dokternya ini ngambilnya itu random supaya apa? Tumbuhnya nggak botak. Ini aku tunjukin deh. Aku tunjukin. Ini udah diambil banyak, masih banyak kan? Iya masih banyak. Itu udah dicabut banyak ya? Udah. Tuh. Oh gitu. Sakit nggak prosesnya pencabutan dan penanaman? Memang di anestesi sih, jadi kepala kita disuntik anestesi itu lumayan agak tapi ya abis itu kebal kan. Ya. Tapi tetap gitu ya. Iya, berasa tebel. Tapi tetap pada saat dicabut tuh kadang ada sedikit syaraf gitu. soalnya ya. Iya. Kan ada syarafnya kan rambut kan. Tapi di sini nggak sesakit di Turki. Oh ya? Itu yang disampaikan sama Mas Anang. Karena di tempat aku ini Mas Anang Hermansyah tuh top up lagi setelah di Turki dulu. Gue curiga lu di endorse ya? Iya. Oh, pantesan. Pantesan lo. Karena lumayan biayanya. Tapi sakit ya? Nggak, tingkat sakit manusia itu beda-beda. Jadi ada yang bilang itu sakit atau ada yang bilang enggak. Tergantung badak tidaknya kulit kita juga ya. Betul, tapi menurut aku enggak sesakit yang kita pikirin. Sama kayak kalau bekam itu kan orang ada yang bilang kayaknya sakit banget gitu. Iya. Buat kita enggak fine-fine aja gitu. Iya. Oke, paham. Nah, itu akhirnya kamu sukses setelah proses melewati 6 dan 3 jam itu. Nggak sampai di situ perjuangannya. 3 jam dicabut, istirahat sejam, masuk ruangan lagi 6 jam. 3 hari itu anestesinya kan jadi bengkak nih. Gitu. Kepalanya makanya kan kita dipakein band supaya si anestesinya nggak cair ke muka. Nggak turun. Jadi muka aku waktu itu kayak ikan lohan. Karena berasa tebel gitu ya? Bukan berasa tebel, bengkak. Bengkak ya? Iya. Nah, nanti cairan itu kan
hilang dengan sendirinya. 3 hari itu. Oke. Cuma kan ini masih diperban. Karena kan habis dicabut-cabut kan. Gitu ya, ada sedikit rasa-rasa kayak perih gitu ada. Ada. Afternya ya, tapi nggak sakit, nggak. Oh gitu. Masih menurut aku masih bisa di inilah. Masih bisa ditoleran lah ya. Iya. Nah kalau misalkan nih kamu dari proses penanaman terus bisa kembali normal itu butuh berapa lama? 30 hari itu nggak boleh olahraga. Kenapa? Olahraga kan di badan, itu kan di kepala. Nggak boleh keringet. Oh nggak pernah keringetan? Nggak boleh. Kenapa? Infeksi? Dia satu mencegah pertumbuhan rambutnya nanti. Karena kan ini kan baru ditanam. Takutnya satu infeksi, kotor, gitu kan. Nggak boleh sampoan dulu gitu? Nggak. Selama berapa lama? 3 hari. 3 hari nggak boleh sampoan? Iya, di hari keempat itu sampo baby. Oh gitu. Busa gitu. Nggak gatel? 3 hari? Iya. Habis itu di hari ke-7 cabut koreng namanya. Jadi pakai baby oil, bekasnya itu di bekas-bekas lukanya itu. Iya, dibersihin. Dihilangin. Bersihin. Tapi itu udah permanen jadinya. Rambutnya? Iya, tapi di 3 bulan itu fase hair loss namanya. Apa itu? Rontok? Iya. Yang ditanam itu? Yes. Kok gitu? Nah terus? Kan contoh simpelnya nih ya, ini aku tanam. Berarti jadinya gini dong. Bener gak? Ya. Ini nanti akan hilang, jadi gini lagi. Oh, jadi masuk ke dalam. Bukan masuk, ke patah. Jadi patah. Patah. Nah dia berjalannya waktu dia akan kosong lagi. Oke. 3 bulan. Oke. Bulan ketiga lewat dia akan mulai tumbuh. Akan tumbuh dengan bibit yang baru itu. Oh, jadi proses untuk bisa mengembalikan dari kebotakan kamu, kemudian ditanam dan akhirnya sukses seperti sekarang butuh berapa lama? Start tumbuh itu, start kelihatan itu, menurut aku 6 bulan. 6 bulan. Ya. Karena ini aku udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Oke. Nah, kan kamu di endorse nih. Ya. Kalau misalkan gue pengen nanem ke muka-muka gue sini nih, sampai sini, hitungannya gimana tuh kalau itu per helai atau per area? Per area, jadi dicek dulu kebutuhannya berapa. Oke. Rata-rata itu start dari 40 juta. Oh oke. 40 juta ya? Sampai around 70. Oh oke. Murah ya? Untuk mengembalikan kebotakan murah dong. Karena begitu botak, nilai ketampanan kita kan 70% hilang ya kan? Iya. Oh oke. Murah lah ya? Ya, Oke. masih menurut aku sih masih oke. Dan satu tempatnya di sini. Nggak perlu ke Turki. Nggak perlu. Kalau ada apa-apa tinggal ke klinik. Oh, konsultasi. Deket. Jadi gitu, emang harus endorse model yang begini ya. Jadi dia knowledge ke mana-mana bagus ya efeknya. Di 3 bulan pertama, aku sempet dibully Sama netizen. kenapa? Gagal dibilangnya. Oke. Padahal itu adalah fase shock loss tadi. Oh, proses ya, proses Iya. pertumbuhan bibit baru. Iya, makanya komentar-komentar itu aku screenshot, aku bikinin reels perubahannya. Oke. Udah kayak gini, langsung kliniknya laris. Makanya buat brand endorse aku aja biar laris. Catet ya. Oke, nah di sini ada produk Promosi. juga kan? Di sini ada produk mau di endorse. Coba kita pengen lihat. Ini kalau ini ada baja ringan Tasso. Coba kamu kalau di endorse dia gimana bawaannya? Baja itu simple banget. Coba. Sebenarnya coba udah asli. Oh gitu. Sesimpel itu. Sesimpel Jadi kalau itu. mau pakai baja ya Tasso. Oke. Nggak usah brand lain. Oh oke. Karena Tepuk udah teruji. tangan. Produser. Silakan diajukan ya. Dia siap di endorse kata. Pinter loh dia dagangnya. Maklum Arab. Terbalik, Pas balik. Arab maklum. Arab maklum. Nah, Rifki sekarang kegiatannya apa? Syuting FTV Masih? masih. Terus aku seminggu sekali tuh kita ada komunitas Celebrities FC Football. Apa itu? Komunitas sepak bola. Teman-teman selebriti, penyanyi, komedian, pemain sinetron, pemain film, presenter, Oke. ada Judika, Darius, Ibnu Jamil, Vicky,
dan lain-lain. oke. Semua jadi tempat main di situ. Atta Halilintar, ada Itu Bastian. seminggu sekali. Seminggu sekali. Mainnya di mana? Di Senayan. Di Senayan. Oke. Kadang-kadang kita dari komunitas ini diundang wali kota, diundang bupati untuk main di daerahnya. Di daerahnya. Udah Ya. kemana aja untuk komunitas kalian ini? Wow, kita udah ke Palu, Sulawesi Tengah, Jauh ya. udah ke Makassar, udah ke Nganjuk, Hmm. udah ke Jogja, Oh. udah ke beberapa Lawan daerah. siapa itu? Pemda setempat. Oh, Pemda Ya, setempat. gabung dengan beberapa pemain sepak bola yang memang berprestasi di daerah mereka. Lumayan lawannya lumayan berat nggak kan kalian kayak kamu kan pemain profesional. Iya. Mereka kan cuman Betul. orang Pemda. Ya kita juga nggak ada pemain pronya, mungkin hanya aku beberapa aja, Samsir Alam. Sisanya ya selebriti yang memang hobi bola aja. Oke. Jadi masih seimbang lah. Ya sekedar hiburan lah Hiburan ya. aja. Have fun lah ya. Ya, sama media di sana juga kan. Nah, Rifki ada keinginan balik nggak sih jadi pesepak bola profesional atau mungkin jadi coach profesional gitu? Kalau Atau pesepak keasikan di sinetron, di entertainment? Enggak, kalau pesepak bola sepertinya udah enggak. Tapi kalau kayak pelatih sepak bola yang berhubungan dengan sepak bola tuh aku masih ada passion di situ. Gitu. Nah, tapi kalau di sinetron ya memang sekarang kan menjadi pekerjaan. Tapi aku pengen ikut ambil lisensi untuk kepelatihan. Kepelatihan. Gitu. Oke, harapannya nanti kamu akan jadi pelatih profesional. Betul. Oh, oke. Karena Semoga. sepak bola Indonesia sekarang kan semakin maju Oh, semakin maju ya. banget. Oh, bukannya kemarin habis dibantai 7-1. 7-1 apa 7-0 ya? Iya. Kok maju sih? Mundur itu. Lu salah bahasanya. Lu habis terbantai 7-1. 7-0 ya? 7-1 apa 7-0 kemarin sama Cina? Kok Yang- malah Yang mana? 71? kemarin. Tapi timnas Indonesia, kenapa aku bilang maju? Mm-mm. Gitu loh. Karena sudah banyak pemain yang akhirnya, terutama pemain asing, Mm-mm. main di Liga Indonesia. Oke, apakah itu menurut kamu angin segar atau bukannya malah kemunduran? Kalau- Harusnya kan tim kita yang main kita dong. Betul. Ah, terus? Karena kalau melihat kita mengukur dari sepak bola timnas, Oke. saat ini timnas menurut aku sudah levelnya maju. Karena kenapa? Kita nggak pernah tuh sampai lolos ke babak keempat Piala Dunia, Oke. ya kan? Cuma memang ya dengan cara naturalisasi. Artinya pemain yang di kita sendiri ini secara potensi belum mampu, Oh gitu. gitu kan? Oke. Ya bisa dibilang ngambil cara yang singkat. Oke. Bagaimana caranya timnas berprestasi. Tapi dampaknya adalah penonton yang hadir di stadion lagi itu bukan hanya orang-orang yang memang tertentu. Oh oke. Sekarang ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak, semua nonton Oke. dengan banyaknya pemain naturalisasi. Menurut aku itu salah satu tren positif. Oh daya tarik lah ya. Ya, karena sepak bola ini nggak bisa dipungkiri adalah sebuah entertainment juga. Iya benar. Gitu loh. Bagaimana mengemas sepak bola ini menjadi olahraga yang menyenangkan, menghibur, dan berprestasi tentunya. Oke. Sebenarnya ini jadi cambukan juga buat pemain-pemain lokal. Oke. Gimana caranya bisa konsisten, bisa latihan, bisa berprestasi, menyaingi pemain-pemain yang memang sudah dinaturalisasi. Gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena yang membedakan tuh hanya satu. Kita tidak kekurangan skill. Ya. Pemain Indonesia Tapi. dari Sumatera sampai Papua, Oke. banyak pemain yang memang punya skill dan kemampuan. Oke. Satu yang menurut aku harus diperhatikan, Apa tuh? nutrisi. Oke, nutrisi. Bukannya Indonesia kaya akan makanan-makanan bergizi. Iya, tapi nggak dikelola dengan baik. Oke. Pemain kita tuh butuh nutrisi yang bagus. Yang membedakan dengan pemain luar adalah kalau dari segi latihan mungkin mereka secara sport science lebih maju. Oke. Tapi kita kan dengan datangnya pelatih asing, pemain asing kan memberi dampak. Pola latihan kita udah maju juga. Oke. Tapi ketika dari kecil mereka biasa makan, nasi, sayur asem, tempe, Oke. ikan asin, Atau soto yang ayamnya disuir-suir gitu ya. gizinya dari mana? Oke.
latihan pagi sore. Hmm. Kita butuh protein, butuh kreatin, butuh amino, butuh dada ayam, putih telur, daging-daging, sayur-sayuran. Itu yang nggak kita konsumsi. Sehingga pemain luar main 2 kali 45 menit masih kuat, kita di menit ke 60 udah drop. Oh gitu. Jadi sebetulnya naturalisasi itu fine buat kamu. Ya, Malah memberi dampak positif untuk pemain kita. ya fine aja menurut aku gitu loh. Selama kualitasnya di atas kita. Oke. Kalau kualitasnya sama aja buat apa? Ngapain bayar mahal-mahal gitu ya? Iya. Datengin lu gitu ya. Iya, cuma memang balik lagi nih, seperti yang tadi abang bilang, pemain lokalnya jadi nggak dapat kesempatan main. Nah, Bener kan? kalau kebanyakan. Iya. Apalagi di Liga 1 pemain asingnya sekarang 8. Ya otomatis pemain lokal nggak dapat kesempatan Nggak dapet main. ya. Itu berarti bukan positif harusnya ya. Jadi negatif. Iya. Tapi dari situ kita bisa sebagai pemain lokal harus menunjukkan bahwa kualitas mereka juga nggak kalah. Gitu. Karena begini, manajemen juga akan melihat pemain asing didatangkan, ditambah kuotanya, harganya selisih dikit sama pemain lokal. Ya mendingan aku ambil asing. Karena kualitasnya jauh. Iya. Gitu. Makanya itu cambuk buat para pemain lokal. Iya. Supaya untuk meningkatkan prestasinya. Tapi manajemen juga, pengurus juga harus merhatiin grassroots-nya nih. Nah, SSB-nya, usia dini, nggak ada yang instan. Kita harus belajar dari Jepang. Bagaimana anak usia SSB itu kontrol passing bolanya udah kayak orang gede. Oke. Bagus banget gitu loh. Karena dari kecil emang udah dibentuk. Dari latihannya, makanannya tuh benar-benar dijaga. Nah kita maunya terima beres aja, susah. Gitu ya. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu project pertandingan apa sih yang klub kalian atau tim komunitas kalian ini untuk main yang deket-deket sekarang? Belum ada sih. Belum ada. Sampai untuk saat ini yang belum ada. tim artis-artis belum ada juga. Belum. Terakhir kemarin harusnya kita ikut Kemendes. Itu ada event di Boyolali. Oke. Gala Desa. Oke. Jadi dari 8.000 desa itu menyaring pemain-pemain terbaik dari turnamen itu harusnya main sama tim selebriti. Itu diinisiasi oleh Raffi Ahmad gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya belum jadi. Gitu. Oke, musim hujan juga kali ya. Mungkin juga karena habis ada bencana alam kan. Gitu, banjir dan lain sebagainya itu. Jadi ya kita ditunda ya. Konsentrasinya lebih ke yang lain. Itu kalau bola. Nah, kalau film atau sinetron? Kalau sinetron harusnya kemarin dan hari ini aku ada syuting FTV. Gitu. Tapi karena kesini, karena aku syutingnya ditunda mungkin minggu depan. Oke. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangannya dong. Thank you loh. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol serius. Sekarang kita mau main-main aja. Saya punya permainan sambung kata. Ya. Kalau saya sebut satu kata, kamu harus menjawab dengan cepat satu kata yang ada di otak kamu, ya? Oke. Bola. Tendang. Tebal. Kuat. Durian. Tajam. Koper. Berat. Smartphone. Gadget. Pulang. Ke rumah. Punggung. Pegal. Oke. Bola tadi jawabnya. Apa tadi bola? Tendang. Kamu suka menendang bola? Iya, karena sepak bola ya tendang. Pasti harus ditendang ya, nggak mungkin ditelan ya bolanya ya. Iya. Oke. Tebal. Tadi apa jawabnya? Kuat. Apanya yang tebal dan kuat? Tis kamu kah? Dinding tembok tadi kebayang. Beton ini. Bajaringan. Ya, bajaringannya tebal dan kuat. Pinter loh dia. Masuk lagi Pak Eko. Kalau durian tadi bilangnya apa? Tajam. Apanya yang tajam? Durian tuh enak kok, lezat loh. Iya, tapi kan harus dibuka dulu tuh. Oke. Kulitnya yang tajam ya, durinya ya. Koper berat. Isinya apa? Kalau isinya uang berat. Oke, smartphone. Gadget Ya. Pulang.
Ke rumah. Ke rumah. Kamu sering pulang ke rumah. Emang pulang ya ke rumah ya. Mana ada pulang ke tempat lain. Pulang dugem. Itu nggak pulang. Gitu nggak pulang ya. Punggung tadi Pegel. pegel. Kamu sering nyeri punggung. Iya. Kalau apa? Gym. Kalau nunggu. Nge-gym. Oh, kamu nge-gym juga? Nge-gym. Selain main bola nge-gym. Oh, oke. Emang ototnya gede? Nggak gede, tapi aku lebih ke ngejaga otot aja supaya Biar lebih kuat gitu ya. Oh, jadi nggak main beban ya. Lebih main repetisi ya. Iya, nggak main beban besar, lebih repetisi. Repetisi. Oh. Karena udah pernah main beban besar, ternyata pada saat main bola jadi kaku. Jadi kaku ya. Kegiatan apa juga jadi kaku ya. Iya, ya mungkin keren gitu kan, gede badannya, tapi untuk fleksibilitasnya jadi menurun jadi kurang. Ya. Kalau buat main bola ya. Buat apapun sih sebetulnya. Iya. Iya, dancer pun kalau badannya gede kan nggak lentur. Iya, jadi agak kaku ya. Oke. Asik banget ngobrol sama kamu. Nah, kalau misalkan saya minta kamu kata-kata bijak atau pesan-pesan untuk pemirsa Fix Mantap, apa yang kira-kira ingin kamu sampaikan? Pesan-pesan positif. Mungkin ada sedikit filosofi kali ya. Oke, mulai. Kopi terbaik itu didapat dari pegunungan tinggi yang terbaik. Artinya banyak proses yang harus dilewatin untuk menjadi yang terbaik. Jatuh, bangun, berapa kali kita jatuh, berapa kali kita harus bangun. Jadi jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Itu aja. Oke, luar biasa. Ternyata ya. Oke, kalau saya bertanya sama kamu, seorang Rifki ini sebetulnya seorang apa sih? Seorang pemain bola atau seorang pebisnis atau seorang aktor? Kamu lebih nyaman disebut apa? Apa aja sih? Apa aja? Ya, karena sports and entertainment. Karena ya mungkin aku ngejalanin dua bidang ini yang ya berbeda ya. Kalau dibilang pesepak bola, ya udah pernah menjalanin. Saat ini menjadi aktor. Jadi ya fine aja buat aku. Nyamannya kamu, kalau kamu dibilang aktor, fine. Dibilang atlet, oke. Ya. Pebisnis, bisnis kamu apa sih selain main film sama bola? Aku bukan pernah ya menjalani bisnis ya Vespa. Apa? Jadi aku Vespa klasik jual beli. Oh, oke. Kamu punya bisnis Vespa klasik sampai sekarang masih? Masih. Oh, oke. Kamu penggemar Vespa ya? Iya. Kamu penggemar barang antik berarti ya? Yes. Oke. Barang antik khusus otomotif aja. Otomotif. Oke. Ya, Vespa khususnya. Iya, Vespa. Oke. Itu ada komunitinya juga kan, besar juga. Besar. Oke. Itu menghasilkan sekali ya tentunya ya? Iya. Apalagi ngelihat warna-warninya cantik-cantik ya. Karena kalau itu kan udah jadi barang yang langka. Cuman kenapa itu harganya bisa jadi mahal? Karena spare partnya sekarang banyak, mekaniknya banyak. Dulu orang nggak mau karena susah. Oke. Jadi ketika itu barang murah, aku beli. Terus kamu bagusin, rapihin. Kalau yang original itu akan semakin mahal. Oke. Karena Vespa ini kan produknya Piaggio itu kan pabrikan pesawat. Iya. Dia kan dari baja, dari plat. Ya, plat. Jadi kalau kita dapat barang yang orisinil, harganya makin mahal. Makin mahal ya. Dan aku udah merasakan keuntungan dari situ. Oke. Karena berjalannya waktu, akhirnya orang menyadari, wah ini barang langka, sekian puluh tahun dia masih bisa berjalan kuat di saat motor lain mungkin sudah hancur. Mulai pensiun. Karena dia nggak ada material plastik di situ. Iya, semuanya plat ya. Plat. Kita bicara Vespa klasik ya. Ya. Yang kayak telur itu ya. Ya, Sprint, PX Series, Kongo, gitu. Partai. Harganya bahkan sampai ratusan juta. Ratusan juta ya untuk koleksi yang bagus ya. Padahal dulu itu harganya murah ya, mungkin 1 juta gitu. Jual 2 juta, 3 juta juga orang beli. Karena orang ngerasa mogok, ngerawatnya susah harus ngerti mesin. Berjalannya waktu. Di Italinya pun spare partnya itu banyak. Dikeluarin, mereka produksi lagi. Sekarang produksi lagi, jadi lebih mudah didapatnya. Iya. Sama mekanik makin banyak. Oke. Sekarang udah bisa ya. Harganya ya. Malah makin tinggi. Makin tinggi. Oke. Itu sih. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita sama Rifki
ya, tentang karirnya, tentang hobinya, dan tentang bisnisnya. Oke, jadi Fix, kamu adalah seorang pebisnis, Aktor kali ya. aktor. Oke, Fix mantap, Rifki adalah Fix mantap. seorang aktor, ya. Oke, itu dia perbincangan kita hari ini, dan kita berharap apa yang kita bicarakan memberikan informasi dan juga inspirasi positif untuk Anda. Dan kita berharap kita akan ngobrol lagi dengan tema yang berbeda dan dengan bintang-bintang tamu yang berbeda juga yang akan selalu memberikan inspirasi terbaik untuk Anda. Saya Mas Rere, Saya Rifki Alhapsi. nggak kuku, au au.